Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Selama ini teriak-teriak, Tuhan berikan suara kenabian bagi Indonesia. Begitu Nabi ke-26 keluar, saya dikutuk, dicaci maki sama orang seluruh pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Wih, ngeri. Benar. Ngeri. Akibatnya apa? Pada rontok semua pendeta-pendeta yang mencaci maki saya kan. Iya. Hukumannya lebih berat. Orang-orang Islam yang mencaci maki saya malah nggak dihukum sama Tuhan karena mereka mencaci maki dalam ketidakmengertian. Benar nggak? Seperti Gideon ya. Iya, orang-orang Islam kan mencaci maki saya. Mereka mencaci maki saya di dalam kebodohan mereka. Tetapi para pendeta mencaci maki saya di dalam mereka tahu saya benar. Makanya kan para rontok kan, nggak Saifuddin, nggak si siapa itu, Yosua Tewu, nggak si Gilbert, siapa lagi tuh, si Debitur, rontok semua. Bahkan Gratia Pelo kan, ikut mencaci maki saya. Ngeri ya. Ya, karena mencaci maki di dalam mengerti, mereka tahu dan mereka memutar balikan. Nah, kalau orang Islam dalam tidak mengertian mencaci maki saya, makanya aman-aman aja. Tapi kalau ada, tapi sudah dua ya mati ya, karena mencari-cari dia mau fitnah saya, mau bener-bener mau rusak saya, 2 orang mati loh, bener loh. 2 orang mati, orang ini bener-bener mau mencelakakan saya, mati beneran. Sudah di ujung saya udah pasrah waktu itu terserah Tuhan aja deh, mati ya. Karena nggak bisa dijual bener ya. Tidak menjual buat dia. Nggak bisa buat bayar utang sama cicilan ini, cicilan utang sama bayar kolam renang. Nah, makanya pas itu setelah saya bilang, ini mau disupport nggak? Dia nggak ada respon, nggak ada apa. Sudahlah, sudah beritanya sudah kayak udah nggak hot gitu istilahnya ya. Jadi dianya meninggalkan. Saya sebenarnya kecewa. Aduh, saya udah apa istilahnya mau usahain gitu, ketemu sama orang ini gitu loh. Cari datanya dia, ketemu orangnya. Tapi dianya sendiri kayak yang nggak respon gitu loh. Malah di grup ini yang respon, akhirnya saya malah jadi tergabung dengan grup ini ya akhirnya. Lucu loh. Jadi saya pernah dimasukin dalam grupnya itu apologet, ternyata nggak semua benar-benar melakukan diakonia marturia loh. Ngeri loh. Makanya berhati-hatilah ya. Iya. Ya gitu aja besok. Makanya kan kita selalu nanya, kamu ngoceh buahnya apa ya. Orang-orang tadi ya, jangan membuang mutiaramu pada babi dan anjing, pendengar gabung. Ya kita ngoceh sama orang Islam, akhirnya pada ditangkepin kan. Silakan Owen Fang. Shalom. Sudah saya jelas ya Pak Surya? Merdu. Oke. Ada beberapa yang mau saya tanyakan, cuman ini yang menyangkut tadi yang firman Tuhan yang tadi yang disampaikan ya. Pertama saya mau tanya dulu tentang malaikat. Malaikat itu kan pembawa pesan ya, malak itu kan. Yang datang ke Zakaria, tadi kan Zakaria ketika bertemu dengan malaikat, dia kayak nggak percaya gitu kan. Dia takut, kaget, nggak percaya gitu, dan akhirnya dia kena apa ya istilahnya, kena tulah atau kena kutuk ya. Jadi dia jadi bisu gitu loh. Nah, kenapa hal ini tidak terjadi pada Gideon? Ketika Gideon ketemu malaikat, dia juga nggak percaya sampai dia minta tanda berapa kali kan. Nah, kalau ini terjadi pada kita ya, ketemu dengan pembawa pesan ini, bertemu dengan pesan ini. Nah kan kita kan manusia kan kadang-kadang ada rasa apa ya namanya, nggak percaya gitu ya. Ada rasa nggak yakin gitu loh. Nah ini kan kalau melihat kondisi yang terjadi pada Zakaria itu kan jadi menakutkan juga gitu loh. Karena kan memang pasti pesan dari Tuhan itu sesuatu yang baik buat kita gitu loh. Tapi kadang-kadang kan kita kan suka skeptik ya orang ya. Ini benar dari Tuhan atau gimana gitu loh. Nah kalau kasusnya seperti Zakaria, dia kan kayak yang nggak yakin begitu, sehingga akhirnya dia kena kutuk dan dia akhirnya bisu gitu loh. Iya. Gini. Itu satu. Nanti satu dulu. Ya. Jadi ya, mengapa Zakaria
Mengapa Zakaria bisu? Bukan dikutuk ya, tapi dikasih tanda sama malaikat. Kenapa Gideon tandanya beda, nggak dikasih bisu? Gideon ini rakyat jelata loh, ya. Dia rakyat jelata yang sembunyi di tempat penghilangan anggur. Zakaria seorang imam, dia orang berpendidikan, dia ahli Taurat loh. Nah, terus dia dikasih tahu. Makanya caranya gimana? Kasih tandanya ekstrim, dia dikasih bisu. Kamu sudah tahu kan? Iya, sudah tahu. Tetapi karena kamu tahu itulah, makanya kamu dikasih beban yang lebih banyak. Gitu ya. Kalau yang didatangi malaikat itu adalah orang awam, ya nggak ada masalah kalau kita bingung kan. Tapi yang didatangi adalah seorang ahli Taurat tuh ini. Ya, imam pula dia kan, bukan cuma ahli Taurat, dia imam. Lalu kamu selama ini jadi imam ngapain? Iya kan? Tuh, Dia lanjut. mau masuk ruang maha suci juga kan, memang dia udah harus siap bahwa dia akan ketemu dengan Hadirat Tuhan kan harusnya kan. Ya. Iya, makanya dia berarti selama ini apa? Kamu cuma jalanin apa? Ritual doang dong. Nah, itu bisa buat bahan khotbah tuh. Makanya lu ya, selama ini lu ibadah ngapain, begitu malaikat bener-bener datang lu bingung kali ya. Selama ini teriak-teriak, Tuhan berikan suara kenabian bagi Indonesia. Begitu Nabi ke-26 keluar, saya dikutuk, dicaci maki sama orang seluruh pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Wih, ngeri. Ngeri. Akibatnya apa? Pada rontok semua pendeta-pendeta yang mencaci maki saya kan. Iya. Hukumannya lebih berat. Orang-orang Islam yang mencaci maki saya malah nggak dihukum sama Tuhan karena mereka mencaci maki dalam ketidakmengertian. Benar nggak? Seperti Gideon ya. Iya, orang-orang Islam kan mencaci maki saya. Mereka mencaci maki saya di dalam kebodohan mereka. Tetapi para pendeta mencaci maki saya di dalam mereka tahu saya benar. Makanya kan para rontok kan, nggak Saifuddin, nggak si siapa itu, Yosua Tewu, nggak si Gilbert, apa lagi tuh, si Depitur, rontok semua. Bahkan Gratia Pelo kan, ikut mencaci maki saya. Ngeri ya. Ya, karena mencaci maki di dalam mengerti, mereka tahu, dan mereka memutar balikan. Nah, kalau orang Islam dalam tidak mengertian mencaci maki saya, makanya aman-aman aja. Tapi kalau tapi sudah dua ya mati ya, karena mencari-cari dia mau fitnah saya, mau bener-bener mau rusak saya, 2 orang mati loh, bener loh. 2 orang mati, orang ini bener-bener mau mencelakakan saya, mati beneran. Sudah di ujung saya udah pasrah waktu itu serah Tuhan aja deh, mati ya. Nah itu tadi ya, ngeri ya. Ngeri. Satu lagi Pastor, satu lagi. Lanjut. Tadi dikatakan Zakaria tuh untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu kan dia harus diundi ya, ada undiannya ya. Ya, antara rombongan ini kan mereka membangun di siapa gilirannya? Giliran atau undi? Diundi. Undi maksudnya kan dari grupnya si Zakaria juga kan ada beberapa orang itu kan. Iya. Nah, dilakukan undi membuang kan. Undi. Nah, saya mau tanya kan undinya seperti apa? Apakah mereka undinya pakai sama urim tumim seperti kan? Undiannya mereka selalu pakai urim sama tumim kan? Umim tumim. Iya. Beda sama undiannya waktu zaman ini Yunus ya, beda ya. Yunus yang dia harus dilemparkan dia undi juga. Itu bukan umim tumim. Enggak, kalau undiannya ya. Jadi sebetulnya kata membuang undi itu bukan cuma sekedar membuang undi begitu ya. Itu ada nujumnya itu loh. Kayak home pimpa kan, kalau kita kan iya, tapi nggak home pimpa ya, gitu kan. Ya semacam itu, tapi kan itu mainan. Tapi Ya. kalau di zaman itu pakai mantra itu. Oh, ada klinik-kliniknya gitu. Iya, kalau di zaman itu siapa sih Haman itu kan dihitung dihitung gitu. Termasuk yang tentara-tentara Romawi yang mengundi Membuang jubah undi. Yesus Kalau itu. kalau itu kan pagan, beda lagi. Oh, mereka pakan pakai cara modern, Romawi. itu kan pakan modern lebih nggak ngurusin begitu. Kalau pakan zaman Yunus itu mereka pakai begituan. Oh, dalam kondisi lagi badai begitu mereka bisa melakukan ritual gitu, Pak Sore. Ya kan ritualnya kan mereka singkat kan, ritual kan begitu nadan.
Kayak orang Islam punya bacaan singkat buat melet cewek itu loh. Oh. Ya kan. Iya. Jadi itu ada, mereka masing-masing punya ritual sendiri ya itu ya. Iya. Pastor ya. Oke, saya paham. Oke. Terima kasih Pastor ya. Oke, Pak HW lanjut. Ya, saya mau bertanya tadi Pak, Ya. Bapak pada waktu ngitung kelahiran Tuhan Yesus dan itu kan Bapak pakai Gregorian penanggalan Pak. Apakah pada waktu itu sudah dipakai Pak penanggalan ini yang seperti sekarang ini? Nah, itu pakai kalender Yahudi. Oke. Kalau kalender Yahudi itu dipakai dari zaman Musa. Iya. Jadi sama tuh sama kalender yang sekarang Pak. Sama. Kalender yang dipakai zaman Musa sampai kalender hari ini sama. Makanya kan tadi hitungan pada bulan ini menjadi bulan pertama bagimu, yaitu bulan Nisan itu. Oh. Oke. Terima kasih Pak. Gitu. Jadi pakainya bulan kalender Yahudi. Makanya ngitungnya tadi 285 hari itu bukan dibagi 31 ya. Ini 30, 29, 28. Ngitungnya begitu dibaginya. Nanti persisnya 285 harinya itu nanti persis dari 285 hari dari 24 Kislev adalah 15 Tisri. Bisa pas ya itu ya 9 bulan 10 hari. Oke. Ajaib ya. Kuriake Hemera. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya singkat saja. Waktu Maria menemui Elizabeth, Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sehingga aku dikunjungi ibu Tuhanku. Sepertinya Elizabeth sangat bersuka cita Pak. Padahal ini kan sebenarnya hal yang lazim ya Pastor, karena Maria dan Elizabeth itu sepupu. Ya, terima kasih Pak. Karena yang ngomong kan ceritanya kan kandungan ya. Bayi Yohanes itu yang di kandungan itu melompat lalu Elizabeth bernubuat kan. Itu nubuat apa? Nubuatannya Elizabeth itu ya dipakai doa Salam Maria ya. Benar enggak? Nah, tadi Lukas 1, Pastor. Lukas 1 tadi, ini kan dipakai doa Salam Maria kan? Ya. Lalu bersuruh diberkatilah Salam Maria penuh rahmat ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu, Yesus, ya kan? Itu ya. Karena waktu itu sudah dipenuhi Roh Kudus mereka ya. Mereka berdua. Dan sebetulnya lihat ya, Maria ini datang ke rumahnya Elizabeth menunjukkan bahwa Maria itu bukan anak 9 tahun. Ya, dia dari Galilea jalan, nggak mungkin sendiri anak 9 tahun. Pasti sudah di atas umur 15 tahun. Nggak mungkin anak 12 tahun jalan sendirian. Hamil begitu ya, nggak mungkin. Gitu ya, pasti sudah umur sekitar 17-18 tahun mereka jalan sendiri. Yesus saja 12 tahun dicariin sama ibunya anak laki-laki kok. Ya kan? Jadi nggak mungkin Maria itu hamil umur di bawah 12 tahun seperti tuduhannya orang-orang Islam itu nggak mungkin. Ya. Menarik ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kita dengarkan pengumuman ini ya, laporan keuangannya Apolinaris Darmawan ya. Sudah siap belum, Bro Owen? Saya jadikan co-host ya. Silakan, Bro Owen. Shalom Pastor. Oh belum Pastor, nanti akhir bulan kali. Akhir bulan aja ya. Akhir bulan. Cuman saya kasih laporan sedikit. Jadi dari tim kita udah ketemu dengan Pak Darmawan ya ke LP minggu lalu ya, bersama dengan gereja Katolik, ada ibadah bersama. Dan udah ketemu dia dalam keadaan sehat sekarang, masih sehat ya. Iya. Dan kita tetap masih support dia setiap minggu, kirim makanan terus setiap minggu ada. Nanti yang lebih intens gereja Katolik, dari gereja Katolik yang lebih intens untuk kirim makanan sama kirim biaya-biaya keperluan dia di sana. Ya.
Luar biasa Itu ya. aja. Makanya ya kalau saudara dirawat sama Galarua itu kita ngerawat itu beneran ya, nggak dicuri duitnya. Ya, nggak dibelikan kolam renang, nggak dibelikan mobil BMW. Tetap ya Iya ya, dirawat. itu saya sedihnya gini, Pastor. Jadi saya tuh awal tahu Apolinaris Darmawan itu sebenarnya dari si sang debitur itu loh. Jadi awalnya dia bilang, wah ini ada Apolinaris Darmawan dipersekusi gitu. Beritanya kan dia yang blow up pertama kali. Saya kan lihat Tapi saya nonton. taunya udah lama sih, saya taunya dari Detik loh, saya bukan tahu dari si debitur. Ya, kalau saya kan tahunya dari si debitur, Pastor. Lalu setelah saya ketemu lokasi rumahnya, ketemu keluarganya, terus saya bilang ke si debitur itu, saya waktu itu punya nomornya si debitur. Bilang, ini Apolinaris Darmawan sudah ketemu nih, mau disupport nggak? Dia nggak ada respon, Pastor. Malah Pastor yang merespon, ayo kita support. Debitur nggak respon, dia udah nggak ada, kayak sepertinya tidak menjual, Pastor. Tidak ada apa-apa buat dia gitu mungkin. Karena nggak bisa dijual, bener ya. Tidak Nggak bisa menjual buat dia. nggak bisa buat bayar utang sama cicilan utang sama bayar kolam renang. Makanya pas itu setelah saya bilang, nih mau disupport nggak? Dia nggak ada respon, nggak ada apa. Sudah beritanya sudah kayak udah nggak hot gitu istilahnya ya. Jadi dianya meninggalkan. Saya sebenarnya kecewa. Aduh, saya udah apa istilahnya mau usahain gitu ketemu sama orang ini gitu loh, cari datanya dia, ketemu orangnya, tapi dianya sendiri kayak yang nggak respon gitu loh. Malah di grup ini yang respon, akhirnya saya malah jadi tergabung dengan grup ini ya akhirnya. Lucu loh. Jadi saya pernah dimasukin dalam grupnya itu apologet, ternyata nggak semua benar-benar melakukan diakonia marturia loh. Ngeri loh. Makanya berhati-hatilah ya. Iya. Ya gitu aja, Pastor. Terima Makanya kan kasih. kita selalu nanya, kamu ngoceh-ngoceh buahnya apa ya. Orang-orang tadi ya, jangan membuang mutiaramu pada babi dan anjing, pendengar gabung. Ya, kita ngoceh sama orang Islam, akhirnya pada ditangkepin kan. Kalau kita jelas, ya kan ada buahnya. Ya kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terakhir, oke, kita bisa ini ya, lebih awal nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, minta tolong Pak HW untuk menutup dalam doa. Ya, silakan Pak HW.